kanal Anda sudah ujaran kebencian, lapor aja ke polisi, karena itu pelanggaran undang-undang. Nah, mengujar kebencian, sara, ya, mengajak membenci, menuduh orang lain PKI, menuduh orang lain macam-macam gitu. Nah, itu ujaran kebencian. Lapor aja. Kalau ada orang-orang seperti itu di media sosial, saudara, lapor. Nah, jangan teriak-teriak buat laporan gitu. Pasti masuk Hotel Prodeo ente di Nusa Kambangan langsung. Ya buktikan omongan, jangan cerita mimpi Anda di sini. Hayalan Anda jangan cerita di sini, laporkan aja. Buktikan omongan Anda. Kita lagi di Bakom, nonton abang dan belajar cara gibah dan mengolok-ngolok sesama. Ternyata begitu ya, oh saya itu murid. Saya belajar dari Gurunda, cara mengolok-ngolok orang. Jokowi disebut Jokodok, Gus Dur buta mata, buta hati. Itu saya belajar dari dia. Kalau mau belajar ke dia, sanad ilmu saya ke sana. Jangan belajar sama saya cuman murid, belum jadi guru. Wali gibah tuh, Imamul Ummah. Kok dari saya belajarnya? Gibah pun nggak mampu kau. Aduh, sok-sokan. Gibah itu nggak perlu belajar. Ilmu ente masih dangkal, terus ilmu ente udah dalam gitu. Ilmu ente dalam tapi pakai pelampung, Bang. Dalam kalau pakai pelampung ya sama aja, saudara. Ya kan? Pelampung di mana? Di sini. Gede sekali pelampung. Makanya nggak nyelam-nyelam. Ajarkan saya yang baik-baik, yang tidak baik jangan diajarkan. Nanti saya kurang ajar, saudara. Biadab nanti. Karena saya salah berguru dulu. Ya akhirnya mulut saya seperti ini, saudara. Melihat guru saya begitu, mencontohkan kepada saya begitu. Kenapa abang menilai terhadap sesama? Karena tugas kita manusia yang menilai terhadap kita sesama. Misalnya kepada sesama manusia kita menilai. Kalau kita nggak menilai ya salah makan nanti, kemakan racun. Itu fungsi dari otak ya seperti itu, agar bisa menilai. Ini baik, ini buruk. Itu kita sebagai manusia, kecuali hewan. Kalau kita pakai akal, ya pakai logika kita, ya kita menilai. Sekolah mana nih yang paling bagus nih, kita nilai. Kerjaan mana nih yang halal, kita nilai. Pekerjaan apa nih yang diridhoi Allah, kita nilai. Kalau nggak nilai, jigong orang pun kita makan biar dapat berkah. Gitu, Bin. Guru aja ngasih nilai ke kita. Ngapain coba guru ngasih nilai ke kita? Dilihat siapa yang punya potensi, siapa yang paling yakin mengikuti pelajarannya, siapa yang benar-benar belajar. Begitu, siapa yang cuman datang ke tempat ilmu cuman buat jingkrak-jingkrak gitu. Kita harus menilai, saudara. Kalau perkara baik dan buruk itu adalah perkara pilihan yang telah ditetapkan, Bang. Tapi kita tidak tahu nilai manusia itu di hadapan Allah. Kita bukan Allah. Penilaian kita sebagai manusia bukan sebagai Allah. Orang yang menilai orang sebagai Allah, dia sering mengatakan, kamu nanti mati su'ul khatimah, saudara. Kamu ahlin nar. Kita boleh seperti itu. Karena itu penilaiannya Allah, bukan penilaiannya manusia. Kita dikasih pelajaran tentang yang namanya kebenaran, namanya kesalahan. Kalau nggak benar berarti salah. Itu penilaian kita. Kalau lu nggak tahu gue karena nggak boleh menilai. Menghakimi sekali NTTJ, jangan sok suci, jangan. Yang menghakimi bukan gue, si Kebol itu. Menghakimi orang PKI, menghakimi orang belajar di kandang kebo, menghakimi orang mati su'ul khatimah. Nah, itu menghakimi, padahal dia bukan hakim. Kalau hakim menghakimi ya bolehlah kita protes. Kalau ada hal yang salah, apalagi bukan hakim. Coba. Coba dipikir. Tiba-tiba dihakimi kita komunis gitu. Padahal dia gak kenal kita gitu. Dan kita nggak pernah mengkampanyekan komunis gitu. Nah, jadi kalau hidup ente nggak bisa menilai, terus ngapain ente dihidupkan? Mati aja ente sekalian. Kita mau lamar cewek nih, kita nilai dia. Layak nggak jadi istri kita? Layak nggak dia jadi pendamping kita? Ya harus kita nilai. Kalau nggak boleh nilai yang nikah aja sama bini orang. Ente pendosa juga, jangan sok suci. Kita bukan sok suci, kita harus suci. Walaupun kita pendosa. Makanya kita harus menjaga wudhu kita, harus menjaga pandangan kita.
Harus menjaga dari hadas kecil dan hadas besar supaya suci, bukan harus suci. Kita sebagai muslim harus suci. Penutup helm kita dilepas supaya apa? Supaya suci, gampang disucikan, gampang dibersihkan, bersih dan juga suci, saudara. Secara batin kita bersih, secara ruh kita suci. Secara batin kita suci, saudara. Aduh, padahal sering nonton live TJ tapi nggak sembuh-sembuh. Moral itu modal viral, saudara. Modal viral jadi ulama, saudara. Kita bicara lepas dari Muhibin, yakin saja 3 hal yang berbeda makna. Sama juga nilai, Bang. Nilai bisa terbagi. Nilai dalam pilihan hukum, nilai dalam pandangan dohir, wal batin. Yang penting itu nilai. Itu kan nilai. Terserah itu mau masuk golongan nilai mana, tapi itu nilai, ada nilainya. Menilai, dinilai. Dan punya nilai, saudara. Sejauh apapun ente mendawir, kami tetap cinta Habib. Saya nggak pernah dawir, Bang. Keliling nipu orang saya nggak pernah. Keliling nyangkul lahan sendiri. Terus saya tanami tanaman, panen, saya nikmati. Jangankan dawir, dikasih, saya nggak mau, ditawarin. Ente aja berhenti aja bahas kami. Ente mau berapa, tulis aja. Ente mau modal usaha, biar aneh kasih. Yang penting ente jangan bahas-bahas lagi ini. Boro-boro gue terima. Boro-boro gue dawir. Dikasih aja nggak mau gue. Nggak punya pedoman. Pedoman aneh bukan si Habib. Bukan itu pedoman gue. Pedoman gue bukan si Kosim. Masa kita nggak punya pedoman, kita muslim? Kita berpedoman kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada para ulama yang mengajarkan ajaran Nabi, yang mengajarkan ajaran Yahudi, yang mengajarkan ajaran dongeng. Gue kagak. Ketika gue nggak berpedoman kepada yang suka ngedongeng, kepada dongeng, bukan berarti gue nggak punya pedoman. Ente aja benci cucu Nabi. Kalau aneh benci cucu Nabi, nggak mungkin aneh membela sekarang nasab cucu Nabi, nasab Rasulullah, nasab yang suci. Ya karena gue kagak suka orang ngaku-ngaku cucu Nabi tapi tanpa bukti. Baik secara akhlak, secara adab, secara data juga. Secara ilmu apalagi. Kalau ada tentara gadungan, dia bukan tentara, kawan. Kalau ada polisi gadungan, dia bukan polisi, saudara. Walaupun dia ada polisinya, polisi, tapi gadungan. Kita harus bisa membedakan. Pangkatnya sama, bajunya sama. Tetapi dia bukan polisi, dia polisi gadungan. Tidak diakui, cuman ngaku-ngaku sendiri. Namanya gadungan. Gadungan itu bukan gadung beneran, saudara. Dan kita menilai, makanya perlu nilai. Tapi kata Anda tadi nggak perlu menilai. Serah ke Anda sendiri. Terima aja itu omongan. Kalau saya tidak terima. Bang Alawi itu asli, betul cucu Nabi. Nabi ke-27, 38, 28, 39, 37. Tolong jelaskan. Kata orang Aceh, lebih baik tentara gila masih bergaji daripada gila tentara. Nggak punya gaji, nggak diakui lagi. Kan? Lebih baik zuriyah Nabi yang gila daripada gila zuriyah Nabi. Betul. Tapi bukan lebih baik zuriyah Nabi yang gila dibandingkan dengan 70 kiai yang alim. Bukan begitu. Kalau ada zuriyah Nabi yang alim, ya kan, disandingkan dengan ulama-ulama yang alim, ya kan, siapa yang lebih di situ nilainya? Ya zuriyah Nabi yang alim, bukan yang gila. Selama ini kan mereka koar-koar kalau berani bahas, coba. Dulu kan begitu. Sebelum saya membahas si Bahar dan si Cebol gitu kan, ada si Umar, si yang 7 ekor itu. Coba bahas si Bahar, berani nggak? Coba bahas si Cebol, berani nggak? Ternyata sudah 3 tahun, masuk ke tahun keempat saya membahas mereka. Toh nggak ada kualat-kualatnya.
Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi Muhammad Qasim Pakistan memberitahu bahwa seluruh patung dan gambar pajangan dalam bentuk apapun termasuk syirik, dosa besar, tidak diampuni Allah. Saya tidak percaya mimpi orang, siapapun dia, kecuali mimpi Nabi, ya. Kemudian saya berpatokan dalam beragama yaitu Al-Quran dan juga Sunnah dan perkataan para ulama gitu. Tapi kalau orang saya nggak tahu, cuman viral di medsos, saya nggak percaya. Mau mimpi Muhammad Qasim, Muhammad Kisam, saya nggak percaya. Nggak percaya saya pribadi. Nggak akan membuat saya murtad kan? Saya nggak percaya itu. Karena terkait munculnya Imam Mahdi, terkait tanda-tanda kiamat, sudah klop semua, sudah final semua. Allah sendiri sudah ngasih tahu, sudah ngasih pemberitahuan kepada kita. Jadi kalau yang seperti itu, yang viral-viral begitu, saya nggak percaya. Hak saya dong. Bukan saya komunis ya, ketika saya nggak percaya gitu. Bagi kalian yang percaya silahkan. Saya nggak percaya. Mau dia jujur, mau dia bohong, ya saya nggak mau tahu. Karena itu sudah dibahas, sudah final kita. Tanda-tanda besar kiamat itu seperti apa? Tanda-tanda kecilnya seperti apa? Jelang kemunculan Imam Mahdi itu seperti apa? Udah final bagi saya. Jadi nggak perlu ada orang lain yang muncul mimpi gitu cerita ke saya, nggak perlu. Mau dia lembut, mau keras, nggak ada membawa perubahan apa-apa terkait tentang keimanan saya terhadap hari kiamat itu. Apalagi yang cerita bertemu Rasulullah sehari 10 kali secara yaqdatan. Rasulullah kemudian di orang-orang zaman sekarang ya Rasulullah bersabda kepada beliau, saya nggak percaya itu. Nggak percaya itu. Tiba-tiba ada ceramah nih, saya tadi malam didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bersabda kepada saya nggak percaya. Kecuali mungkin kalau beliau jadi ahli hadis ya kan, jadi perawi hadis karena ketemu Rasulullah secara yaqdatan, secara nyata saudara, bukan mimpi ya. Saya sih begitu ya, mohon maaf bagi yang percaya begitu-begitu. Karena dari saya kecil itu udah ada cerita-cerita mimpi gitu. Dulu waktu masih pakai HP Titutet, seorang penjaga makam Rasulullah bermimpi begini, share 100 orang. Nah, nanti Anda akan mendapatkan kunci surga. Saya nggak percaya begitu. Dari sejak itu saya juga udah nggak percaya itu. Jadi kalau kita nggak share ke 1000 orang, kita masuk neraka gitu ya. Tunggulah 2024, insya Allah Muhammad Qasim baiat. Siapa yang baiat? Imam Mahdi di baiat sama Imam Cebol gitu. Kemudian ada BB, BlackBerry Messenger. Gitu juga. Seorang penjaga makam Nabi bermimpi bahwa begini. Kita nggak harus percaya mimpi itu. Pedoman kita beragama adalah kepada Al-Quran, hadis, ulama-ulama sebagai warasatul anbiya. Bukan ulama karbitan, saudara. Bukan ulama apa namanya? Ulama musiman. Malaikat Jibril dikisahkan tidak masuk rumah karena ada gambar. Nabi Muhammad yang mengatakan, betul sekali. Kalau ada gambar di rumah, malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Makanya saya tidak tempel foto Habib Umar, foto Sirijik. Saya nggak tempel itu di rumah saya. Gambar saya sendiri saya tempel. Gambar mak bapak saya tempel. Cukuplah ulama dalam hati saya. Gitu. Kalau kalian mau nempel nggak apa-apa juga. Oh, nanti malaikat nggak masuk. Buktinya orang ada patung di rumah, ada gambar di rumah, malaikat Israel masuk juga, mati juga dia. Mati juga dia kan. Kalau malaikat nggak masuk, nggak mungkin mati dia. Nggak mati-mati dia. Kalau ada foto, ada gambar dalam rumah, ada patung. Iya kan? Nggak mati-mati dia, nggak masuk malaikat.
Jadi saya nggak nempelin foto, saudara. Nah, yang pertama karena dinding rumah saya nggak cukup kuat untuk menahan bingkai foto, saudara. Jadi terkait mimpi siapa itu Qasim, Muhammad Qasim itu saya nggak tertarik. Kalau untuk sekedar mengingatkan ya nggak apa-apa, nah, nggak harus nunggu mimpi orang. Nah, karena nasihat dari orang gila pun kalau isinya bagus ya kita dengerin. Apalagi mengingatkan tentang ayat suci Al-Quran, tentang ayat yang tentang riwayat-riwayat yang ada di hadis, mengingatkan itu sah-sah saja karena manusia itu pelupa. Barangkali lupa, ketika diingatkan jadi ingat kembali, saudara. Jadi kalau kamu bilang seperti itu, foto tidak akan masuk malaikat, coba kau sosialisasi foto presiden, foto wakil presiden, foto burung Garuda ataupun patung burung Garuda, itu nggak akan masuk malaikat. Coba sosialisasi, berani nggak? Karena berbicara agama itu harus berani untuk kebenaran. Kami di Aceh PD seluruh foto ulama Habib dipasang ruang tamu rumah. Sehat selalu para Habib, menyarankan kebenaran di mana saja Anda berada. Saya nggak bilang Anda, saya bilang saya. Ya, walaupun saya nggak meyakini kalau ada foto, nggak ada gambar malaikat nggak masuk. Tetapi saya tidak pasang itu. Foto ulama, kemudian penggalan-penggalan ayat suci Al-Quran dibingkai, ditaruh di rumah. Tetapi kelakuan kayak binatang gitu. Ya, sama aja. Ya kan? Nah, kita nasihat-nasihat ulama yang kita dengar. Kalau kita cinta terhadap ulama gitu. Bukan cuma nempel fotonya. Kelakuan kayak iblis, saudara. Mau Anda tempel foto Roma Irama, mau Anda tempel, silahkan. Anda jangan pasang ini, jangan tempel ini, jangan tempel foto Wali Songo, jangan tempel gambar Wali Songo, jangan tempel gambar Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya begitu. Saya nggak bilang gitu. Tempellah foto Datuk Aneh, saya nggak mau tahu itu. Mimpinya Muhammad, ada di Al-Quran mimpinya Muhammad Qasim. Surah apa? Ayat keberapa? Alah, nggak percaya gue. Apalagi yang suka nakut-nakutin. Nah, cukuplah Allah yang memberikan peringatan kepada kita. Nah, jangan lebih-lebihkan. Nah, ini 2003 nanti akan kiamat. Dukhon akan turun. Nah, gitu ya. Kita udah percaya itu. Tapi jangan tentukan tanggal. Allah aja tidak menentukan tahun. Kiamat itu pasti. Nah, tanda-tanda kiamat kecil apa? Tanda-tanda kiamat besar apa? Kok ente melewati Allah sampai menentukan tahun, tanggal. Ternyata udah di 2025 nggak ada. Belum. Ya akhirnya ya salah gitu. Salah menalar. Salah menerjemahkan. Akhirnya calon presiden bisa, Imam Mahdi jadi calon presiden, saudara. Kamu memiliki ilmu, tapi kamu tidak memiliki petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Muhammad Qasim. Siapa dia itu? Nabi, Imam Mahdi. Ente antek kapitalis oligarki. Kan aneh PKI katanya, nggak mungkin. Aneh antek kapitalis juga. Karena PKI itu anti kapitalis, saudara. YouTube Gaza Nusantara membahas Muhammad Qasim. Kalau dia bahas terus, gue harus percaya gitu. Gue kagak percaya. Terang-terang ente mengaku pemberontak, harus dipasung. Harus. Saya ini pemberontak terhadap hal-hal yang tidak benar. Tunggu apa lagi? Saya mengaku secara terang-terangan nih. Siang-siang lagi. Saya ini seorang pemberontak untuk kebijakan-kebijakan yang tidak benar. Tapi tidak dengan cara mencaci maki. Lebih kepada penolakan yang masuk akal. Awas ada yang culik ente terang-terangan memberontak. Ayo dong culik saya. Saya mau diculik. Berani nggak? Culik saya. Tolong. Culik saya, Bang. Betul beberapa kali Dajjal muncul. Ya, saya pun pernah dibilang Dajjal. Berarti mereka nggak paham Dajjal itu seperti apa. Masa saya dibilang Dajjal? Saya tidak menurunkan hujan susu dari langit. Saya tidak menurunkan rantai emas dari langit. Nah, kerjaan Dajjal seperti itu.
Kalau saya kan nggak bisa mengeluarkan air lewat tangan kiri, nggak bisa mengeluarkan emas lewat tangan kanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini si Qasim lagi ini. Nah, si Qasim Kawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi Muhammad Qasim, saya nggak percaya ya. Nah, saya lebih percaya Al-Quran, lebih percaya hadis. Kalau mimpi-mimpi orang, apalagi orangnya nggak saya kenal, saya nggak percaya. Nah, gitu ya, saudara. Jangan kau tulis lagi, saya udah nggak percaya. Agama saya bukan agama mimpi, saudara. Agama dalil, saudara. Di Indonesia ngaku anak ubur-ubur pasti ada yang percaya. Ubur-ubur ikan lele. Jangan ngawur, le. Joinlah ente ke Papua jika KKB. Kan udah membelot ente. Ngapain ke Papua? Kenapa? Organisasi Papua Merdeka. Nggak butuh aneh. Aneh lebih dibutuhkan di organisasi Aceh Merdeka, saudara. Ngapain jauh-jauh? Di sini pun banyak. Cuman di sini udah damai. Udah bergabung dengan pemerintah. Panglima Gam aja udah jadi gubernur. Sudah bersatu di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bang TJ, katanya di pondok Abuya Bahar belajar Al-Fatihah 1 tahun. Karena katanya Al-Fatihahnya bersanad. Ya kalau ujung-ujungnya kayak Bahar baca Al-Fatihah ngapain bertahun-tahun. Bayar lagi. Belajar ke guru gue aja gratis. Nggak pakai bertahun-tahun. Seminggu kalau lu ngafal udah mantap tuh. Bagaimana hati kecil Anda ketika Anda melihat ada Habib yang soleh? Mau siapapun kalau ngelihat orang soleh, kalau saya ngelihat orang soleh pasti kalau ilmunya ada, dia soleh, dia akhlaknya baik, tetap saya ikuti. Karena saya nggak belajar berdasarkan nasab, saya belajarkan berdasarkan ilmu. Ngomongnya sopan santun, nggak ada caci maki, nuduh orang lain PKI, padahal dia PKI. Tentu orang nggak seperti itu ya kita ikuti, saudara. Dia nggak soleh misalnya, non muslim, akhlaknya bagus. Kemudian akal sehatnya bagus. Kemudian mengingatkan kita yang baik. Jangan ke situ, Bang. Di situ ada jurang, Bang. Kalau Abang ke situ, Abang nanti jatuh ke jurang. Walaupun dia non-muslim gitu. Nggak nanya dulu, ente datuknya siapa? Datuk saya itu Kang Becak, Bang. Petani, Bang. Kang Bangunan, Bang. Oh, nggak mau dengar ente. Aneh datang aja sampai ke pelosok. Saya nggak gitu. Nggak nanya nasab. Lihat apa yang dibicarakan. Bagaimana perbuatannya. Bagaimana tutur katanya, saudara. Karena saya orang yang tutur kata tidak bagus. Jadi saya butuh orang-orang yang bisa mengajarkan saya tentang akhlak. Jadi kalau kita lihat orang-orang ngaku sayyid, ya kan, Al-Qursyasyi, isi omongannya caci maki, fitnah. Aduh. Wah, walaupun dia misalnya betul, apalagi enggak. Saya nggak akan ngikutin orang seperti itu. Menurut Abang, Abuya Bahar soleh nggak? Kalau ditanya menurut saya, beliau itu cocok ya, soleha. Namanya diganti soleha. TJ, apa benar? Kalau nggak, aduh, jangan gitu, Bang. Nanti kebaca pula sama saya. Jangan ajarkan saya yang begitu, Om. Ajarkan saya yang baik-baik.